Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kau Allah yang sangat
pujikan pujian ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Walaupun saat ini kami tidak beribadah seperti biasa Tuhan, namun kami senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang kami miliki, Allah yang memberkati kami, Allah yang sanggup mencurahkan kuasa-Mu, memberikan sukacita kepada kami semua, untuk kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini pimpinan-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara. Kita pagi hari ini boleh bersama-sama mengucap syukur. Kita mau bersama-sama beribadah, memuji Tuhan. Kita mau pujikan dengan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan
saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau percaya dan kita mau tetap bersandar kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mengamini bahwa kita punya Allah yang sangat baik, yang sanggup untuk memberikan kita sukacita di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit ini. Kita mau bersama-sama menyambut firman Allah dan kita mau pujikan dengan satu pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi suatu persembahan yang menyenangkan di hadapan Kau. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam puji-pujian ini. Tiba waktunya buat kami untuk masuk di dalam pembentangan firman-Mu. Mari Tuhan buka setiap hati kami, pikiran kami untuk bisa menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh ya Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman. Bila pengurapan pada surgawi menyertai kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan dari isi hati hamba-Mu pribadi, tapi merupakan kehendak-Mu yang akan Tuhan sampaikan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembentangan firman-Mu dari awal hingga selesai dalam pimpinan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Lama kita tidak berjumpa secara langsung, tapi biarlah dengan kehadiran khotbah kita atau ibadah kita di dalam secara online tidak membuat kita semakin jauh, tapi biarlah kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di sini di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menyampaikan suatu pesan atau mengajak kepada jemaat. Di situ dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Rasul Paulus, kita nggak usah lihat jeleknya, karena Rasul Paulus pernah hidup di dalam hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa perhatikan ketika Rasul Paulus dipilih Tuhan, Rasul Paulus ditangkap Tuhan, di situ kita bisa memperhatikan begitu luar biasa Tuhan memakai kehidupan Rasul Paulus. Demikian juga terkatakan teman-teman yang lain, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang dirinya, tapi dia juga menyampaikan dengan rasul-rasul yang lain, umat-umat yang lain yang hidup sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa perhatikan di sini, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi betul-betul untuk menunjukkan bahwa ini loh pelayan Tuhan, bahwa aku adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang harus bisa menunjukkan. Dan memang Rasul Paulus tidak menunjukkan suatu omong kosong, tapi dia mempraktekkan bagaimana di dalam pelayanannya begitu luar biasa. Rasul Paulus dia tetap setia melayani Tuhan, dia pernah digebukin, dia pernah dipenjara, bolak-balik. Sehingga dia punya, boleh dikatakan sebagai moto atau sebagai wasiat, dikatakan bahwa
Mati itu adalah keuntungan, tapi hidup itu untuk melayani Kristus. Kita bisa juga melihat rasul-rasul yang lain. Kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab Stefanus, yang karena kebenaran dia dihukum mati, dia dirajam. Tapi apakah kata-katanya dia mengutuk? Stefanus tidak mengeluarkan kata-kata kutukan, tapi dia menyatakan bahwa, ya Tuhan, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu luar biasanya, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam persoalan hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Mereka tidak pernah berhenti di dalam pelayanan ketika persoalan hidup menyertai mereka, menghajar mereka. Kalau kita perhatikan, begitu banyak nasib buruk yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi kita bisa perhatikan baik Petrus, baik Stefanus, ataupun juga Rasul Paulus sendiri tidak menghentikan untuk tetap bisa melayani. Luar biasa. Maka dikatakan, ikutilah teladanku, ikutilah teladan rekan-rekan yang lain. Rasul Paulus menginginkan bahwa kita semuanya untuk bisa melakukan apa yang dikerjakan Rasul Paulus, terutama guru besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang mengerjakan bagiannya. Ingat, Tuhan Yesus mati adalah sebagai manusia, bisa merasakan penderitaan, bisa merasakan sakit, bisa merasakan sedih, bisa merasakan susah. Tapi kita bisa perhatikan bahwa Tuhan Yesus tetap setia, tetap taat di dalam tugasnya. Rasul Paulus tetap taat, tetap setia, tetap melaksanakan tugasnya. Dia tidak lari, dia tidak mundur sampai selesai. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh kita setiap umat-umat Tuhan, pengiring-pengiring Kristus, orang-orang percaya. Di dalam setiap persoalan hidup kita, jangan pernah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jangan pernah melarikan diri dari pelayananmu. Kesusahan kita, penderitaan kita, persoalan kita, tidak ada apa-apanya dibanding para rasul ini. Stefanus mengalami penderitaan yang luar biasa, dirajam batu itu tidak main-main. Tidak langsung mati dilempar batu seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana akhir hidup daripada Stefanus. Dia melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya, walaupun dia harus mati. Demikian juga Rasul Paulus. Dia merasakan bahwa sudah saatnya bahwa darahnya akan dicurahkan, bahwa dia akan dihukum mati. Tapi apakah itu membuat hidupnya kemudian dia melari dari panggilan itu? Berapa banyak sekarang umat-umat Tuhan yang melarikan diri pada panggilan Tuhan? Tapi buat kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kalau ada yang berniat, mari kita kembali. Memang susah jadi pengikut Yesus. Tuhan Yesus tidak menjanjikan dalam kehidupan di dalam duniawi ini, kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kita bisa bayangkan, kita bisa perhatikan ketika kita membaca firman Tuhan, apakah ada satu dari murid Tuhan Yesus yang hidupnya enak? Tidak ada satupun yang enak. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi itu tidak membuat mereka lari dari panggilan Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan dengan setia sampai garis akhir. Inilah yang mau disampaikan kepada Rasul Paulus, disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan pada pagi ini kita ikuti ini, kita pelajari ini, dan itu boleh termetra di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji dengan yang langit yang selalu biru. Ada satu pujian seperti itu. Tidak selalu menjanjikan jalan yang lurus, jalan yang rata, yang enak gitu.
Kalau jalan lurus pasti. Tetapi kalau jalan yang rata, yang enak, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana Petrus, bisa melihat bagaimana di sini Paulus, Stefanus, bahkan murid-murid yang lain yang mungkin tidak terlalu diekspos. Kalau kita melihat sejarah gereja, kematian mereka mengalami begitu penderitaan yang luar biasa, tapi mereka setia sampai akhir. Sampai selesai di dalam pelayanan mereka, sampai tugas mereka selesai. Jadi pada pagi ini saya sampaikan kembali buat kita, buat saya, buat semua yang ada di gereja maupun berada di tempat-tempat yang lain. Setialah dengan panggilanmu sampai selesai. Walaupun terasa berat, terasa susah, apalagi kalau kondisi saat ini, kita bisa melihat banyak rekan-rekan kita mengalami kesusahan. Jemaat awam, ataupun juga rekan-rekan kita sesama hamba Tuhan. Banyak kali mereka mengalami penderitaan, tapi apakah itu membuat mundur? Mari kita belajar di sini. Rasul Paulus tidak pernah mundur. Yang menjadi persoalannya bagaimana kok dia bisa tidak mundur? Kalau dia pernah menyaksikan bagaimana dia mengalami karam kapal, berapa kali dia disesat, 40 kurang 1 pukulan. Dia masuk penjara, dia mengalami kelaparan, dia mengalami kedinginan. Tapi Rasul Paulus tidak mundur. Saya percaya bahwa kita tidak pernah mengalami persoalan yang begitu sulit, kesusahan yang begitu sulit, cobaannya begitu sulit. Kalau kita mau mundur, mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan di sini ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Namanya seteru itu musuh, lawan daripada salib Kristus. Ingat bahwa di kayu salib itu Tuhan memperdamaikan manusia dengan Bapa di surga. Setiap dosa-dosa, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat sudah dipatokkan, sudah dipakukan di kayu salib supaya manusia bisa kembali bertemu dengan Allah. Ada satu hubungan langsung dengan Allah. Tapi persoalannya banyak orang-orang yang kembali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti orang yang hidup yang seperti seteru salib Kristus? Apakah kita menjadi lawan? Apakah kita menjadi antikris? Saya percaya bahwa kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Kenapa di sini katakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hati-hati bahwa kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak harus ikut seperti orang-orang ini. Jangan sampai perut kita menjadi Tuhan kita. Di sini maksudnya keinginan daging, ya. Keinginan daging, keinginan mata, itu yang akan menjebak anak-anak Tuhan atau menjebak orang-orang percaya untuk melakukan dosa. Dia melakukan apapun juga. Yang penting aku senang. Yang penting perutku kenyang. Dagingku senantiasa terpelihara dengan baik. Apakah kita mau yang seperti itu? Dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan itu bukan masalah mati saja, tetapi di sini adalah kematian kekal di mana hidup di dalam neraka. Dikatakan mati tetapi bukan mati yang seperti itu, tapi hidup di dalam neraka, karena tidak ada di tengah-tengah. Yang ada hanya surga atau neraka. Itu ditentukan bagaimana kita melakukan hidup ini sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak. Apakah kita mengerjakan panggilan kita? Kalau kita sudah dipanggil Tuhan dan diberikan suatu pelayanan, kerjakan itu, pegang dengan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa kita masing-masing diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan berbagai macam hal. Pelayanan tidak hanya sekedar pelayanan di gereja, pelayanan mimbar. Tapi yang penting kita harus tahu bagaimana pelayanan kita. Apakah itu memang yang daripada Tuhan? Kalau itu ya kerjakan sampai selesai. Tidak ada pelayanan besar, pelayanan kecil. Tapi yang paling penting kita mengerjakan atau tidak. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus
kepada jemaat di Filipi, dan pada pagi ini ditujukan kepada kita. Kesudahan mereka ialah kebinasan. Kalau kita perhatikan, teman Rasul Paulus meninggalkan Rasul Paulus, dikatakan dia meninggalkan karena kembali ke dalam dunia ini. Keduniawiannya begitu kuat, yaitu Demas. Kalau muridnya Tuhan Yesus, kita juga bisa perhatikan karena keduniawian, maka dia menjual gurunya, yaitu Yudas. Apakah kita mau ambil bagian di sana? Apakah kita mau terlibat di sana? Saya percaya tidak. Saya percaya bahwa kita ingin masuk surga. Kita ingin masuk di dalam kemuliaan kekal, bukan kematian kekal, bukan di dalam penderitaan yang kekal. Hidup di dalam dunia sebentar. Kalau kita bisa panjang umur, bisa 70, 80. Tapi ya banyak juga orang yang kemudian meninggal dengan usia yang tidak terlalu panjang. Bukan panjang pendeknya usia kita yang paling penting, tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayannya, menjadi umat-umat ketebusannya, yang menyelesaikan tugas kita di dalam dunia ini sampai selesai. Tuhan tidak suka dengan orang yang mundur. Tuhan tidak suka dengan orang yang ingkar janji. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak konsisten, tidak menepati sumpahnya di hadapan Tuhan. Rasul Paulus pun juga pernah berselisih dengan Rasul Paulus pernah berselisih dengan Petrus. Tapi toh mereka berdamai, mereka tetap bisa melayani. Juga pada waktu Tuhan Yesus hidup, para murid-muridnya pun pernah ribut juga masalah siapa yang nanti duduk sebelah kanan daripada Tuhan Yesus. Apakah mereka akan terus berantem? Ya tidak. Mari kembali pada pagi ini. Kalau mungkin ada perselisihan, ada pertengkaran, ada persoalan, jangan itu membuat kita mundur daripada pelayanan kita. Jangan membuat kita mundur di dalam panggilan Tuhan kepada kita. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Seperti Yunus tidak konsisten. Tetaplah setia untuk melayani Tuhan seberat apapun di dalam persoalan kita. Kenapa Rasul Paulus kuat menghadapi setiap persoalan hidup yang begitu luar biasa berat? Kita tidak ada apa-apanya di dalam persoalan daripada Rasul Paulus. Karena dia meyakini, di sini dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Ini ayat yang ke-20. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya ulangi lagi, kenapa Rasul Paulus begitu kuat di dalam menghadapi persoalan hidup yang begitu kuat? Karena dia meyakini, sini katakan ayat yang 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah yang memberikan kekuatan pada Rasul Paulus, yang memberikan kekuatan buat semua rasul-rasul yang mengalami penderitaan bahkan sampai kematian yang menyedihkan. Karena mereka meyakini bahwa mereka adalah warga negara surga, bukan warga negara dunia ini. Ya memang kita saat ini di dalam dunia. Tapi kita bisa perhatikan dalam Alkitab ini, seperti yang Rasul Paulus katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi selama kita menantikan, kita meyakini, kita percaya bahwa kita adalah warga negara surga, biarlah kita tetap bertahan di dalam persoalan yang ada. Masalah corona ini sudah sekian bulan ya, yang membuat banyak kesulitan di dalam ekonomi, di dalam hal apapun juga banyak. Tapi biarlah ini tidak mengubah pola pikir kita atau membuat kita melarikan diri dari hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah masuk pelayanan, pegang itu sampai selesai.
Kenapa? Ketika kita di dalam dunia adalah proses di mana Tuhan akan membentuk kita, mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi masuk dalam tubuh kemuliaan. Karena yang bisa masuk di dalam surga adalah tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Ketika mau naik ke surga, Tuhan Yesus berubah. Ayat terakhir yang kita akan baca pada pagi ini dikatakan Filipi 3:21 dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi bertahanlah dengan kesetiaan kita, bahwa kita harus bertahan dengan sungguh-sungguh, kita harus kuat. Karena di dalam dunia penderitaan itu adalah proses tubuh kita dari tubuh yang hina ini untuk dijadikan tubuh yang mulia yang pada akhirnya bisa masuk di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini menjadi kekuatan buat kita untuk lebih setia mengasihi Tuhan, dan kita tidak akan pernah lari daripada panggilan kita. Karena para rasul, demikian juga Tuhan Yesus, taat sampai akhir, sampai tugasnya selesai. Puji Tuhan, dan jika sebentar kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai di dalam setiap kehidupan kami. Tiba waktunya buat kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, jamaah roti maupun anggur ini sehingga tidak menjadi roti dan anggur biasa, tapi merupakan gambaran pada tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami untuk kami bisa menikmati sakramen ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sakramen dari awal hingga selesai dalam pimpinan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan nikmati ini. Haleluya, amin. Mari sandang untuk pamit berdiri semuanya Bapak Ibu. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa apa yang di tangan kanan Bapak Ibu adalah gambaran pada tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa cawan ini gambaran pada tubuh darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ucapkan syukur untuk semua. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih, glory, haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi ini kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah iman kami semakin dikuatkan, iman kami boleh semakin diteguhkan untuk menjadi pengiring-pengiring-Mu yang setia ya Tuhan. Kami boleh mengikuti seluruh teladan, dan kami senantiasa mau mengikut Engkau sampai garis akhir ya Tuhan. Sekalipun banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan kalau Engkau sudah berkorban atas kehidupan kami. Ajar kami untuk menghargai semuanya itu. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau kami boleh menikmati sakramen ini. Kami akan melanjutkan jalan ibadah ini
Dan biarlah tetap penyertaan-Mu menyertai kami, kuasa-Mu tetap bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah pada pagi ini. Kita akan nyanyikan satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala pujian, hormat, juga ucapan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada pagi ini. Baik kami yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah, biarlah senantiasa Tuhan menguatkan kami ya Tuhan, memberkati kami semua. Dan biarlah firman-Mu semakin bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam sakramen juga. Biarlah kami semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari pada pagi ini Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan mereka, beban hidup mereka, sakit penyakit mereka, kerinduan mereka, Tuhan senantiasa menjangkau mereka, memberkati, melawat, memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih, dan mari Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, untuk melawat Indonesia ya Tuhan, menjamah Indonesia, memberkati yang luar biasa Indonesia supaya mereka bebas ya Tuhan dari segala sakit penyakit yang ada saat ini terjadi, ataupun juga untuk masalah ekonomi dan hal-hal yang lain ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan juga memberkati kota kami Surabaya, Tuhan juga memberkati Ibu Wali Kota. Dan mari Tuhan semakin bekerja atas kota kami Surabaya juga. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan umat-Mu. Mari Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, di dalam setiap kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera berlimpah-limpah. Iman yang Kau teguhkan ya Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan kiranya Tuhan buat berhasil. Setiap sanak saudara keluarganya semua Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan pada Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup pada pagi ini. Haleluya. Amin.